Hari ini kita akan menyaksikan presentasi novel sejarah yang akan dibawakan oleh kelompok 6 dari kelas 12 TKR 3. Presentasi ini dibawakan oleh Cintia Nur Salsabila, Muhammad Bayu Haikam, Raihan Nuril Anwar, Rizky Orapata, dan Zaki Mubarak. Disponsori oleh Jadi tadi itu openingnya memang agak aneh sih, tapi gak apa-apa lah ya. Oh ya, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Zaki Mubarak. Di sini saya beserta anggota lain akan mempresentasikan novel sejarah yang berjudul Teh dan Pengkhianat yang ditulis oleh Ika Sabanung. Jadi di bab pertama ini berjudul Kalabaka, di mana Kalabaka ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Henry Cornelius Adam. Di mana si Henry Cornelius Adam ini dulunya adalah seorang pensiunan tentara dan dia beralih profesi menjadi seorang pengusaha karena hatinya ini tidak puas ya. Jadi dia ingin merebut wilayahnya kembali yang sebelumnya diambil oleh Inggris. Nah, pada saat dia dari Belanda menuju ke Indonesia, dia bertemu dengan seorang gubernur. Dia bernegosiasi untuk merebutkan wilayahnya tersebut. Karena si gubernur Inggris ini tidak terima, akhirnya melakukan peperangan bersama pasukannya. Dan pada saat peperangan tersebut, Henry Cornelius Adam pun tertembak oleh Gubernur Sols. Seperti itu. Jadi di bab kedua ini berjudul tentang Tegak Dunia, di mana Tegak Dunia ini menceritakan tentang tokoh Jan dan juga pamannya yang bernama Van Vleck. Bapaknya si Jan ini adalah seorang pelaut. Nah, tidak seperti bapaknya, si Jan ini lebih tertarik kepada ilmu pengetahuan. Dia ini lebih tertarik pada inovasi, dan dia juga lebih tertarik kepada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pamannya. Akhirnya pamannya ini mensekolahkan dia ke Syabanur yang ada di Banda. Si Jan ini terkaget-kaget karena yang diajarkan oleh sekolahnya itu berbeda sekali tentang penelitiannya. Disebutkan di sana adalah bumi itu datar. Jadi di sekolah Syabanur ini dia belajar tuh lewat peta. Jadi peta kan datar ya. Jadi dia berpikir bahwa bumi itu datar. Nah, si Jan ini berbeda. Dia ini sudah meneliti bersama pamannya yang disebutkan adalah bumi itu bulat dan juga berputar sebagai porosnya. Setelah lulus dari sekolahnya, si Jan ini menjadi kurir di daerah sana. Suatu hari dia menemukan paket. Nah, setelah paket itu sudah dikasih kepada seorang bumi putra, dia ini terheran-heran dan juga kaget. Ternyata yang di dalam paketnya tersebut adalah sebuah globe yang sangat besar, dan akhirnya dia ini berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat, yang setelah ditelitinya itu benar. Dan akhirnya si Jan ini senang seperti itu. Di bab ketiga ini menceritakan tentang Teh dan Pengkhianat, yang dimana Belanda ini merasa dikhianati oleh buru-buru Cina. Nah, semua berawal karena buruh Cina ini sudah melakukan yang terbaik terhadap kebun teh milik Belanda. Tetapi kerja kerasnya dan gajinya dan hukumannya juga itu tidak sebanding apa yang mereka kerjakan. Jadi si buruhnya ini merasa tidak terima apa yang dilakukan oleh Belanda. Dan lalu Belanda berunding, dan akhirnya mereka ini mengadakan perang terhadap buruh-buruh tersebut. Karena buruh-buruh tersebut sudah melakukan kekerasan terhadap orang-orang Belanda juga, dan buruh ini tidak terima seperti itu. Lalu akhirnya mereka berperang dan tidak ada hasil yang memuaskan. Akhirnya ada salah satu tokoh buruh yang mengajak untuk berunding terhadap Belanda. Si Belanda ini sebenarnya sudah tahu bahwa dia ini akan dijebak seperti itu. Akhirnya pada saat itu terjadilah peperangan. Setelah berperang, akhirnya buruh-buruh tersebut bisa ditaklukkan oleh Belanda kembali, dan akhirnya Belanda kembali berjaya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nur Salsabila dari kelas 12 TKR 3 dari kelompok 6. Di sini saya akan
mempresentasikan tentang novel sejarah yang berjudul Teh dan Pengkhianat. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu berjudul Variola. Variola, kisah yang mengangkat cara Hindia memerangi wabah cacar yang penyebarannya sangat cepat di Nusantara. Kala itu, orang-orang di Ambon, Ternate, dan Bali bahkan meninggal dunia. Karenanya, pengiriman vaksin dari Belanda muncul sebagai solusi dan dibarengi solusi lain berupa produksi vaksin di Nusantara. Namun, kedua solusi tersebut cenderung lama, tak cocok dengan situasi yang genting yang terjadi. Mau tak mau, upaya pencegahan haruslah disegerakan. Solusi lainnya adalah mencari anak yatim piatu di Batavia. Setelahnya mereka dibawa ke Bali. Dalam perjalanan, tubuh mereka dimasukkan vaksin untuk kemudian dipanen bagi orang agar mereka segera bangkit menaklukkan penyakit. Meski mendapat penolakan, akhirnya solusi ini bisa menjadi bukti bahwa orang-orang kulit putih tak melulu menjajah. Ada rasa kemanusiaan tinggi dalam diri mereka. Selanjutnya, yang kelima, Sebutir Peluru Saja. Sebutir Peluru Saja, judul dari cerpen kelima dalam novel Teh dan Pengkhianat, memberikan gambaran yang baik bagaimana kompleksnya sejarah kolonialisme Belanda di Hindia. Cerpen itu menceritakan seorang skauten atau kepala keamanan setara serif pada masa kolonial yang menghadapi dilema untuk menembak seseorang perampok kondang bernama Kalas Rengi. Kalas Rengi ketahuan merampok rumah Bendono Saridin, seorang perantara pabrik gula. Dilema Tuan Scout, panggilan akrab si Scouten, tiba ketika Kalas Rengi membeberkan alasannya menjadi garong, yaitu karena sawahnya direbut Bendono Saridin untuk jadi lahan milik pabrik gula. Selanjutnya yang keenam, berjudul Lazarus Tak Ada di Sini. Lazarus Tak Ada di Sini dikisahkan seorang rahib yang mendampingi tentara yang hampir mati yang bernama Lazarus. Pada awalnya Lazarus menolak sakramen terakhir karena ia muak dengan kelakuan orang-orang yang mengatasnamakan agama yang tega membunuh sesama manusia. Sekian presentasi dari saya mengenai novel yang berjudul Teh dan Pengkhianat, bab 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Haikal ingin membaca ringkasan cerita tentang Teh dan Pengkhianat bab 7, Kutukan Lara Ireng. Yang dimaksud dengan kutukan lara ireng adalah penyakit hitam yang terus merayu dan membuat orang tak berhenti jatuh cinta, seperti kepada seorang wanita atau seperti kecanduan opium. Polisi laut yang korup mencegat penyeludupan opium untuk dijual ke penadah. Ben, si anak baru polisi laut yang masih idealis, terkaget-kaget ketika kaptennya menawarkan kerjasama. Opium selundupan dibawa ke pegatan dan menerima bagi hasil penjualannya. Balapan di atas kereta angin. Kes dan Jan, saudara sepupunya, bertengkar perihal apa yang boleh dan tidak boleh pribumi kenakan. Yang satu berpikiran terbuka, sementara yang lainnya pikirannya tertutup. Bab 9, Belenggu Emas. Pertengkaran terjadi karena topik pakaian. Bagaimana seorang Eropa dan pribumi harus berperilaku. Nelly lebih terbuka, sementara suaminya merasa superior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aurafata dari kelas 12 TKR 3. Saya akan menceritakan tentang buku Teh dan Pengkhianat. Nieke de Vinderland alias Nicola Jacoba Groeneman, kupu-kupu jelita yang punya banyak penggemar, bukan lantaran suara dan tariannya, melainkan karena konon ia juga menerima panggilan pribadi di kamar. Tapi tak ada yang berani mengusik gadis itu, takut terseret ke dalam skandal. Sebutan pelacur kelas atas sekedar hembusan lewat bisikan. Beberapa nama pejabat sekali dikaitkan dengan Nieke. Dan selanjutnya saya akan menceritakan tentang bab tawanan.
Kapten Belanda tertangkap TNI. Setelah diinterogasi, dia ditawari kebebasan dengan syarat tertentu. Dia menolak, lalu datang Belanda yang membelot ke TNI. Mereka berdialog. Si pembelot itu menjelaskan kenapa dia menyerang. Menurutnya Belanda itu munafik. Saya Ranuril Anwar ingin membaca ringkasan dari cerita bab 12 yang berjudul Indonesia Memanggil. 5 tahun bersama Nazi adalah mimpi terburuk yang pernah kami alami. Aku membayangkan seperti apa mereka tanah airnya dikuasai oleh bangsa lain selama ratusan tahun, menjadi budak di negeri mereka sendiri. Aku tetap ingin menjadi relawan, tetapi bukan sebagai tentara. Aku akan bergabung bersama mereka, berangkat ke Jawa bersama kapal-kapal misi kemanusiaan sampai bertemu kembali. Lalu ringkasan di bab 13 yang berjudul Semua Sudah Selesai itu, mereka akan mulai menawarkan roti ke istana Presiden Soekarno yang harus mencoba roti buatan mereka.